Oke, selamat siang ya. Di bulan Mei 2021 tanggal 2 ya. Jadi kita akan sharing bersama lagi untuk belajar analisa dengan menggunakan price action dengan multi trim ya. Jadi gimana kita entry dengan menggunakan price action di multi time frame ya. Dengan biasanya kalau price action itu ya adalah pertama itu drop base rally. Nah, itu aja rumusnya sih, tekniknya drop base rally. Kembali saya bilang di price action itu adalah drop base rally. Nah, bagaimana melakukan analisa di cryptocurrency dengan menggunakan price action dengan profit yang maksimal. Itu yang penting kan. Oke, kita mulai kasus ya. Saya lebih senang kasus daripada teori-teori terus. Jadi saya di time frame daily ya. Biasanya saya kalau ngelihat ini di frame yang panjang di 4 jam. Kita membuat satu zigzag dulu untuk menentukan di support resistennya. Saya bilang di price action itulah yang pertama drop base rally, itu aja sih. Oke, kita akan buat satu zigzag dulu ya. Oke, kita akan gambar zigzagnya. Set. Nice. In price action tuh gini nih rumusnya. Oke, kita buat zigzag di daily ya. Biasa tergantung, biasa di sudut pandang 4 jam, di weekly biasa bisa ya. Sebenarnya semakin besar time frame itu kita akan melihat gambarnya lebih jelas. Nah, saya sedikit karena ini saya kalau daily aja. Ini belum ya, karena belum terjadi ya. Kita coba aja. Dan ini candlenya belum selesai ya. Sampai sini, oke. Ini kita di sudut pandang 1 jam kita buat namanya zigzagnya ya. Nah, zigzag ini kita lihat di sudut yang lebih sempit lagi ya, di time frame 4 jam. Nah, di time 4 jam lama dia. Di frame 4 jam kan kelihatan zigzagnya ya. Zigzagnya seperti ini. Kita sudah menggambarkan pucuk-pucuknya ya. Ya, ini ya. Ini yang saya mau menggambarkan ini. Ya. Ini pucuk. Nah, ini nih. Seperti ini gambaran di 4 jam, dan kita tinggal menarik garis saja sih sebenarnya. Untuk memudahkan, maksudnya untuk memudahkan tinggal dengan menarik garis saja. Nah, ini kan pucuknya untuk mencari support dan resistance sih. Itu sih. Nah, gambarnya itu. Oke. Kita perkecil lagi di time frame 4 jam ya. Sudah kelihatan ya zigzagnya ya. Ini dia. Ada zigzag kecil yang saya bilang. Nah, kita tujuannya ini ya. Kecil, impuls kecil. Lihat, perhatiin. Nah, ini yang saya selalu bilang di price action itu adalah yaitu tekniknya drop base rally. Nah, gitu. Nah, tujuan inilah step selanjutnya kita mencari menggambar trendline bisa, terus menggali area-area atau making area support dan resistennya dengan sebelumnya kita sudah menggambar-gambar garis zigzag itu. Kita akan mencari daerah apa ya? Daerah making area, daerah supportnya ya. Support dan resistennya. Oke, ini BTC terhadap IDR di sudut pandang 4 jam ya. Jadi kita belajar menggunakan entry posisi cryptocurrency menggunakan metode price action dengan mapping area-area yang kita akan lakukan. Entry di mana, stop loss di mana, nanti kita akan belajar. Oke, ini kita kelihatan yang mapping di di daily kita sudah buat mappingnya dengan membuat sisa garis. Dan step berikutnya adalah kita menarik garis-garisnya ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, support ya, saya bilang support. Kita akan
akan lebih memudahkan kita membaca gambar ya. Oke, kita akan mapping lagi. Ada support di sini ya, resisten ya. Saya ulangi lagi, support become resistant. Ketika support menuju resisten, ketika resisten ini bisa di break, ditembus, maka dia akan menjadi support awal lagi. Nah, support akan mencari resisten terdekat di mana? Nah, di garis sini nih. Yang tidak ada garis, nah kurang lebih dari ini yang kita mapping garis tadi. Oke. Nah, nanti kita belajar area nih, nanti titik. Kemudian seperti biasa, support resisten ditembus akan menjadi support awal, kan gitu toh lagi rumusnya. Kan mencari resisten terdekatnya ada di mana. Kita akan mapping area lagi di sini. Dia akan menembus area karena ini sudah ada ditembus. Nah, ini kita sudah memapping ya, memapping area-areanya ya. Kita bisa perkecil lagi. Nah, ini yang terakhir. Jadi kita sudah mempunyai gambaran ya di time frame 4 jam dengan pola entry price action, kira-kira BDC terhadap IDR di time frame 4 jam, di 4 jam akan bergerak kemana. Nah, dari gambar ini kita bisa break lagi untuk mencari support minornya. Nah, ini terjadi support minor di sini. Nah, support minor. Bis nanti ya. Oke, nanti aja kita. Nah, kita sudah punya gambaran ya. Kita sudah punya pemetaan wilayah BDC IDR mau kemana ya. Ini di time frame 4 jam kita akan melihat lebih detail lagi di mana lebih detail lagi posisi kita untuk melakukan entry posisi di menggunakan price action. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi kita sudah menggambar garis zigzag untuk menentukan titik support resisten. Nah, ini saya kembali di time frame 4 jam biar kelihatan lebih bersih ya. Tujuan menggambarkan zigzag itu untuk menentukan titik tertinggi, titik terendah, dan harga itu bolak-balik di mana, seperti zigzag itu untuk menentukan support dan resisten. Nah, itu untuk menarik garis saja sih sebenarnya. Step selanjutnya adalah ketika kita sudah melihat ini di 4 jam ini, kita membuat trend line ya. Buat trend line. Nah, kita menganalisa price action menggunakan membuat trend line. Nah, kita tarik garis ya, ini trend line ya. Nah, di 4 jam ya, ini namanya seperti racing. Jadi candlenya seperti racing support area. Jadi candle itu berada di garis trend line racing support area ya. Ini di price action. Terus sudah kita tahu trend line-nya di 4 jam itu masih kelihatan masih trennya naik ya. Jadi saya kembali, namanya teknik entry pola price action adalah drop ya, rally, drop, dan rally. Jadi drop membuat base. Jadi saya ingat ini drop selalu drop. Jadi ketika lalu drop tuh pasti adanya base baru dibuat. Jadi drop buat base baru. Nah, inilah saya contohnya buat drop, buat base baru. Impulse naik, rally, base baru, rally naik, segitu aja. Price action seperti itu. Nanti kita akan petakan lagi di time frame 4 jam itu untuk memasuk posisi entry-nya. Oke, jadi kita sudah tahu ya tadi zigzag itu kita trend line kita buat. Nah, saya pergede lagi ya biar jelas. Trend line. Trend line. Oke, kita gambar trend line. Ini trend line ya. Kita sudah trend line. Kalau ini saya lihat candle ini berada di racing support ya. Jadi kita menggambarkan lagi-lagi, saya akan menggambarkan sebuah area ya. Kita belajar price action. Jadi ini saya bilang area. Sorry. Jadi orang bilang tuh keep it simple. Jadi kadang sesuatu yang sederhana itu membuat kita lebih gampang trading ya, daripada ruwet pakai ini pakai itu. Jadi nah, kalau saya biasanya ngelihat nggak banyak lihat garis, lihat candle, jadi oh ini. Jadi kita belajar ya. Kita sudah petakan areanya tadi dengan buat zigzag atau buat apa ini pola-polanya nih. Nah, ini set. Nah, ini ya. Oke.
Support ada di sini ya. Kembali support, resisten. Kita perkecil detail lagi buatnya untuk mencari areanya. Ini saya bilang areanya. Oke, masuk lagi. Saya gunakan trading view-nya di Indodax ya. Biasa saya pakai di trading view yang ini sih, biar gampang aja sih. Nah ini ya, area-area yang kita capai. Sambil kita belajar ya, bareng-bareng belajar ya. Saya masih belajar juga. Nah ini yang saya maksud dengan drop base rally. Jadi kalau kita lihat di narik-narik garis ini adalah kita selalu melihat ke sisi kiri. Pasti ada lanjutnya kalau sisi kiri. Nah ini kalau masih ada lanjutnya sebenarnya. Cerita itu selalu berulang-ulang. Saya narik garisnya dari mana? Dari asalnya dari sini. Nah, cerita itu selalu berulang karena saya perkecil lagi di dalam frame baca. Oke, saya bilang kita lihat di polanya 4 jam, kita gambar garis trendline sudah kita gambarkan. Ini trendline-nya. Nah, fase-fasenya kan lihat. Di mana kita entry? Jadi kalau BTC dan FDR dari sudut pandang 4 jam, buy di sini ya, buy on support bisa. Ketika harga mengajukan rally dari sini, dia membuat base baru nih. Dia membuat, saya perjelas lagi ya, support akan menjadi resisten terdekat ada di mana? Ini resisten. Ketika resisten ini bisa ditembus, dia akan menjadi support. Nah, ketika support sudah ditembus, dia akan membuat satu base baru nih candlenya ya. Rally, nah dia akan melakukan, kemudian dia akan melakukan impulse break mencari resisten terdekat. Kembali lagi, support become resisten, dia akan membuat base baru lagi di sini. Nah, sekarang kan ini harga terjadi, kita akan memprediksi harga BTC IDR-nya kemana. Nah, ketika ini ditembus, dia sudah membuat base baru daerah sini ya. Saya bilang base baru ya. Ketika ini ditembus, break, dia akan ke sini. Ya. Nih, ketika ditembus, break akan ke sini. Biasa koreksi sebentar sedikit. Biasanya ya, kalau polanya saya lihat, base koreksi sebentar di sini berapa persen kan, kemudian dia akan membuat base baru daerah sini nih. Nah, dia buat base baru untuk di resisten ini akan menjadi support juga. Nah, dia membuat base berapa candle, mungkin 1 2 3 4 5 candle, kemudian dia break, dia akan mencari daerah resisten terdekat ada di mana. Ini resisten terdekat. Nah, polanya pun sama, dia akan melakukan base baru, membuat base baru. Jadi strategi kita ada karena ini spot market, kita buy on support. Saya selalu bilang buy di daerah sini, target saya memang daerah sini ya. Ketika kita ngomong trading, berarti ada target, jelas ada target ya, ada target yang dituju, kita bisa selalu melihat reward seberapa banyak kita dapat, dan juga kita yang paling penting itu seberapa resiko yang kita harus berani tanggung gitu loh. Bagi kita biasanya kalau saya buy daerah sini, maka SL saya akan saya sembunyikan paling jauh itu daerah sini, support gua ini ya. Paling jauh saya sembunyikan daerah sini kalau saya agak jauh, karena reward yang saya dapat juga berapa persen ini ya. Kita akan selalu mengukur. Nah, misalnya saya buy di sini ya, buy di sini potensi saya itu ada di 20% ya. Nah, 20% harga saya di sini 20%. 20%. Taking profit 20% dengan resiko. Biasanya candle ya saya sembunyikan candle bisa di bawah ini atau paling jauh di sini. Paling jauh itu berapa persen sih? Nggak nyampe 5%. Nah, ya toh. Artinya saya mendapatkan 20%. Kalaupun terjadi kesalahan, saya masih rugi di 5%. Nah, itu teknik saya. Nah, kembali ke price action ya. Saya bilang itu selalu lah drop base rally. Nah, nanti kalau lebih F1 lagi kita belajar namanya pola-pola candle ya. Apalagi pola doji, hammer, engulfing itu yang membantu kita dalam mengambil keputusan. Nah,
untuk dasar kali ini saya akan berbagi entry dengan menggunakan price action, menggunakan pola support dan resisten dengan membutuhkan bis-bis baru. Oke, begitu saja. Selamat siang, happy cuan.